Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Adapun firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Demikianlah dikatakan, sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nas hari ini mau menyatakan kepada kita supaya kita pun menjadi pelayan Tuhan yang tulus. Jadi dalam firman yang kita bacakan tadi, ya, Elisa, memang bagus tuh ya nama Elisa. Kenapa? Karena Elisa artinya Tuhan adalah keselamatan. Dan karena itulah oleh belas kasihan Tuhan melalui hambanya Nabi Elia diberi kesempatan kepada Elisa untuk meminta apa saja kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Elisa memohon kepada Elia. Apa itu? Itu supaya dikatakan di sini, ya, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Apakah Elisa mau menyatakan supaya dia lebih hebat dari Nabi Elia? Kalau itu yang terjadi, tentu itu adalah kesombongan. Ternyata bukan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kalau dia memohon, ya, supaya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu, artinya dia terpanggil. Dia juga tergerak artinya untuk menjadi peltu yang tulus, menjadi pelayan Tuhan yang tulus, ya. Kalau bisa dia sungguh-sungguh mau meneruskan, ya, kenabian dari Nabi Elia. Jadi sebenarnya dengan kerendahan hatinya dia memohon supaya dia juga boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak hanya Elia saja, tapi Elisa pun rindu supaya dia juga menjadi pelayan Tuhan. Elisa bukan sombong, tapi dia rendah hati. Kiranya Tuhan mau memakai dia menjadi pelayan Tuhan yang baik. Bagaimana dengan kita? Kita juga oleh belas kasihan Tuhan, kita juga diberi kesempatan supaya kita semuanya menjadi peltu masa kini yang tulus, menjadi pelayan Tuhan melalui tutur kata kita, sikap kita, di dalam tugas pekerjaan kita sehari-hari, di rumah, di luar rumah, di tempat pekerjaan kita, kemanapun kita melangkah, kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita sebagai pekerja, sebagai pegawai negeri, swasta, apapun, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah melayani Tuhan melalui sesama kita manusia. Indah bukan hidup ini? Orang-orang demikianlah yang selalu rendah hati untuk memakai hidup dan kehidupan ini seturut dengan firman-Nya. Dan dia yakin dan percaya apapun yang dilakukan, yang diperbuatnya, karena Tuhan bersama dengan dia pasti berhasil. Bahkan dia yakin dan percaya apa yang dikerjakan oleh pikiran dan tangannya, Tuhan pasti memberkatinya. Karena itu jangan kita bimbang, jangan takut, ya. Tuhan senantiasa dekat dalam kehidupan kita.
Ayo, rindulah kita menjadi pelayan Tuhan, pelayan-pelayan yang kecil, ya, di ladang Tuhan ini, yaitu dunia ini. Kemanapun kita melangkah, biarlah semua yang kita lakukan bermakna untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Sudah sepatutnya kita anak-anaknya yang telah Dia selamatkan. Mari bergegas kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau senantiasa menyapa kami. Engkau terus mengetuk hati pikiran kami, supaya kami pun tergerak untuk melayani Engkau melalui tutur kata kami, melalui tugas kami sehari-hari, apakah itu di rumah atau di luar rumah, apa sebagai karyawan, pegawai negeri, swasta, apapun. Yakinkan kami Tuhan bahwa semua yang kami lakukan itu ada dalam rangka melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Bukankah sudah sepatutnya kami pun ikut terdorong untuk melayani Tuhan? Sekecil apapun yang kami kerjakan dan lakukan, itu berharga di mata Tuhan. Tatap tilitlah seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang. Engkau menyertai memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang putus semangat Tuhan bangkitkan kembali, sehingga mereka memiliki pengharapan. Ya Tuhan, tatap juga saudara kami yang saat ini Tuhan, mereka menjadi korban karena bencana alam dan juga peperangan dan sebagainya. Sertailah mereka, berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka pun merasakan bahwa dunia ini sungguh-sungguh menjadi dunia untuk melayani Tuhan, dan siapapun dia, kami semuanya tergerak untuk menjadi pelayan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah segala kesalahan, pelanggaran dosa kami. Kiranya melalui pengampunan-Mu Tuhan, kami tetap semangat, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kemanapun kami melangkah, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami untuk memberikan pelayan kami kepada siapa saja, sehingga hidup kami pun berharga di mata Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami alaskan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.